Welcome to my guys. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini hingga mencapai 1000 subscriber. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Scene pun diawali dengan pertarungan Gautama dengan Rahu si Raja Asura. Harapan perjanjian antara Gautama dengan Rahu hancur berantakan. Kedua pihaknya akan menentukan hasil dengan pertarungan habis-habisan. Dan konfrontasi sengit ini telah memberikan luka berat pada kedua pihak. Asura di sini menanyakan Gautama menggunakan kekuatan jiwa emas abadi. Apakah berencana mati bersama Rahu sejak awal? Selama Rahu mati, itu tidak akan menjadi masalah untuk Gautama. Dan Rahu pun langsung mengayunkan pedang iblisnya ke Gautama untuk menghancurkan jiwa emas abadi milik Gautama. Gautama mengatakan bahwa pedang iblis Rahu bisa menyegel jiwa lawan. Rahu sangat yakin bisa mengalahkan musuh apapun. Sehingga Rahu ada celah pada pertahanannya. Tapi jika Gautama lebih kuat dari tebasan ombak Rahu, maka Rahu juga akan beresiko kalah. Gautama langsung mengeluarkan pukulannya, yaitu menerobos serangan dan menerobos batas. Boom! Tubuh Rahu pun jebol dan Gautama menang. Rahu mengatakan bahwa Gautama terlalu kaprah. Gautama menggunakan kekuatan terakhirnya karena Rahu juga telah mencapai batasnya. Dan ini adalah penentuan. Dan ternyata itu hanyalah ilusi yang dibuat oleh Gautama. Gautama menerangkan bahwa itu adalah potongan jiwa dari dirinya berdua. Gautama membuat itu dengan memasukkan esensi jiwa. Maka apapun yang terjadi di sana juga sesuai dengan kenyataan. Gautama juga mengatakan bahwa itu adalah solusinya. Rahu tidak terima dengan semua itu karena itu tidak nyata. Tapi Gautama menjelaskan walaupun itu hanya mimpi, tapi itu domain miliknya. Dan Rahu pun tahu soal itu. Gautama juga mengatakan apakah Rahu merasa saat di dalam domain Gautama kemampuannya juga terbatas? Tentu tidak. Jadi keputusan di antara dirinya berdua juga seperti itu. Tapi Rahu terus tidak terima karena jika semua itu nyata, maka hasilnya pun pasti berbeda. Jika hasilnya berbeda, pasti reaksimu juga akan berbeda, sahut Gautama. Gautama mengatakan pada Rahu agar Rahu memikirkannya, karena walaupun akan diulangi, maka hasilnya tidak akan berbeda. Tapi jika Rahu bersikeras menolak hasilnya, itu terserah dan kau bisa mentertawakannya. Gautama juga mengatakan kita bisa saja bertarung sampai mati, tapi itu sedikit mengecewakan bahwa sang raja telah ingkar janji. Rahu mengatakan bahwa dia tidak takut mati. Gautama juga menjelaskan kematian itu layak jika itu diperlukan. Tapi apa gunanya aku dan kau saling membunuh lalu mati di sini? Gautama sangat tahu bahwa Raja Rahu pasti menepati janjinya. Gautama juga tahu tentang ambisinya. Jika perang ini adalah dendam, apa juga gunanya dendam? Tapi Rahu mengatakan bahwa dendam surga yang menyerang Asura. Gautama menerangkan surga pernah menyerang Asura dan Asura juga sama. Jadi kapan dendam ini akan berakhir? Raja, kau telah melakukan kaisar dan membuatnya sengsara. Dia bisa melepaskan, tapi kenapa dirimu tidak? Aku juga bisa mengatur diplomasi kalian di surga untuk berbagi hal yang lebih penting. Sejauh yang Gautama tahu bahwa keempat Raja Asura saling menyerang sepanjang waktu. Asura memiliki ambisi saling menghancurkan yang lebih brutal dari sekedar surga. Kali ini, keempat raja bergabung menyerang surga merupakan kesempatan yang sangat langka. Gautama juga menerangkan jika Rahu mau, para dewa surga dapat membantu. Gautama dapat mendorong ketiga raja memasuki area istana. Kita bisa menyelesaikan mereka satu persatu. Triple kill untuk Anda. Rahu layak menjadi satu-satunya Raja Asura. Gautama juga mengatakan bahwa Rahu berhak atas keberadaan seluruh Asura. Dengan begitu, Asura dan surga menjadi ekstensi yang setara, tidak perlu bertarung satu sama lain. Rahu mengatakan bahwa saran Gautama itu adalah konyol. Tapi itu karena Gautama percaya bahwa Rahulah yang terbaik di antara tiga Raja Asura yang lainnya. Rahu juga mengatakan bahwa Gautama terlalu optimis, tapi Gautama pun percaya karena apa bedanya hasil dengan banyak atau sedikit tindakan. Gautama juga mengatakan pada Rahu, apakah Rahu berpikir tidak akan berhasil? Di sini terlihat Rahu masih loading. Oke, karena loadingnya kelamaan kita next aja ke gambar berikutnya.
Di sini Rahu mengatakan bahwa Rahu pernah mendengar Asura dan surga memiliki asal yang sama, dan Gautama pun membenarkan itu. Rahu juga mengatakan bahwa dulu dia sudah sangat dekat dengan langit. Langit sudah terlihat dengan samar olehnya, tapi saat dirinya akan menyerang, Gautama lah yang menghentikan Rahu, dan Rahu merasakan gagal. Dia menyesali hal itu. Gautama mengatakan bahwa penyesalan ini bisa diperbaiki dan kau bisa menjadi Asura pertama yang menginjakan kaki di surga. Kita bisa bekerja sama. Rahu mengatakan bahwa visi Gautama seperti angan-angan, karena sebelum Rahu bisa melihat Disitian, mereka tidak akan punya kesempatan untuk negosiasi, dan Gautama pun pergi untuk melaporkan hal ini pada Guan Yin. Dan kita akan dibawa ke masa sekarang. Para prajurit istana bersiap melawan Raja Rahu, dan para prajurit istana pun langsung terpental, dan itu adalah Gautama. Gautama mengatakan bahwa Raja Asura datang tidak berniat untuk membunuh, dan Gautama pun langsung merubah tubuhnya menjadi dirinya. Gautama mengatakan bahwa dia membawa pesan damai untuk langit dan Asura. Para prajurit tidak percaya akan hal itu karena Gautama bisa bersama sang Raja Asura. Gautama mengatakan bahwa dirinya menyamar sebagai Asura untuk peluang diplomasi. Jika konflik dapat diselesaikan dengan negosiasi, itu kebijakan yang terbaik. Dan sekarang tolong izinkan Raja Asura maju untuk menemui Disitian. Dan terlihat armada tentara Raja Asura Rahu telah datang. Dan ini adalah ketua Huji, yang mana dia juga adalah istri dari Raja Rahu. Jadi benar, ternyata banyak gedung tinggi terbuat dari emas. Dunia dewa tampaknya memang tidak buruk. Prajurit Asura mengatakan melihat surga seperti nostalgia, karena dari sinilah asal dia berada. Gautama mengatakan bahwa konflik dapat diselesaikan selama Disitian dan Raja Rahu dapat bertemu. Di sini ada salah satu prajurit berteriak agar jangan terus mencoba meyakinkannya untuk memberi jalan pada Asura, karena sikap ini bisa dianggap lancang pada surga. Gautama menegaskan bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan diplomasi pada perang surga ini. Di sini Rahu mengatakan agar Gautama melupakan saja perdamaiannya. Gautama terlalu optimis. Sambil mengencangkan pedangnya, Rahu mengatakan sekarang hanya halangan yang ada di posisi Rahu, dan Rahu bisa mengatasi ini semua. Tapi Gautama terus meyakinkan Rahu agar tak perlu menyerang. Hingga datanglah si jenggot panjang putih mengatakan bahwa Gautama dan Rahu terlalu akrab. Benar, dia adalah Kaisar Disitian. Disitian datang menyapa Raja Rahu dan juga semua kesatria elit Asura bahwa Disitian sudah menunggu cukup lama. Prajurit surga terkejut karena Kaisar benar-benar datang, sedangkan prajurit Asura sangat ingin menghajar Disitian, tapi ditahan oleh temannya. Kaisar mengatakan pada Raja Rahu bahwa sebelumnya Raja Rahu Asura pernah bertarung. Takdir telah menemukan kita. Sebelumnya pedang surga juga sudah kembali. Apakah kau juga telah memaafkan kami sekarang? Raja Rahu pun memaafkannya. Disitian juga mengatakan bahwa Gautama telah mengusulkan ide ini sebelumnya. Jadi Disitian telah menunggu kedatangan Rahu meski ada beberapa faktor yang belum sempat dijelaskan oleh Gautama. Kekuatan konservatif surga cukup dominan. Tidak nyaman bagiku membahasnya di sini. Senang melihatnya bahwa rencana penting mungkin bisa diimplementasikan. Masuklah ke dalam istana untuk membicarakan lebih detail. Tapi Rahu tidak mau masuk dan malah mau membicarakannya di luar. Disitian juga mengatakan bahwa mereka telah menjadi musuh sejak era kuno, tapi mereka pernah bergandengan tangan sebelumnya. Saat itu mereka juga berhasil menyimpulkan kesempatan damai 100 tahun, dan itu merupakan hal yang paling indah. Sedangkan para prajurit di sini masing-masing bersiap berperang jika ada kesalahpahaman. Ketua Huji mengatakan agar semuanya mendengarkan instruksi dari raja. Dan Rahu mengatakan bahwa dia tidak percaya pada dewa. Rahu juga mengencangkan pegangan ke pedang iblisnya dan langsung mengancam Disitian. Karena
Ini kedua kalinya jika Desitian berkhianat dalam aliansi ini, tanggunglah akibatnya, ucap Raja Rahu. Desitian mengatakan bahwa dia tidak akan pergi kemana-mana dan tidak akan ingkar janji. Dan ini adalah Yutau, dewa pencatat, bahwa konflik dewa sudah berhasil diperbaiki. Dan Yutau juga memikirkan judul yang bagus untuk momen prasejarah ini. Gautama mengatakan bahwa ini belum selesai. Raja Rahu pun langsung menggantung pedang iblisnya ke belakang. Dia juga mengatakan bahwa hari ini berhenti membunuh dewa dan bersiap untuk peperangan berikutnya. Dan si Shinji chapter 99 di sini pun bersambung. Dan buat kalian yang masih penasaran dengan kelanjutan alur cerita si Shinji chapter ini, pantengin terus channel cerita saya. Jangan lupa buat pencet tombol subscribe dan aktifin loncengnya biar kalian gak ketinggalan keseruan dari cerita saya. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan like, karena dengan like kalian, Mimin cerita saya akan lebih bersemangat menghadirkan tentang video si Shinji chapter ini. Mimin di sini pamit dan